Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Dan bagaimana puasa kalian? Ustazah doakan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga puasa dan ibadah kita di bulan Ramadan ini berjalan dengan lancar. Amin. Pada pertemuan kedua ini kita akan belajar tentang yang pertama tentang hubungan antara jarak pada peta, jarak sebenarnya dan skala. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang soal cerita yang berhubungan dengan jarak sebenarnya, jarak pada peta dan skala. Dan yang ketiga nanti kalian akan mengerjakan activity 4 dan memulai pembelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kita diberikan kemudahan dan ingatan yang kuat oleh Allah. Amin. Baiklah, langsung saja pada pembelajaran pertama kita, yaitu hubungan antara jarak pada peta, jarak sebenarnya, dan skala. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti gambar berikut, coba kalian bayangkan ruang tidur kalian. Misalnya, Ustazah ingin kalian menggambarkan ruang tidur kalian di dalam selembar kertas. Kira-kira bagaimana ya hasilnya? Iya, hasilnya jelas akan lebih kecil daripada ukuran aslinya. Bagaimana kalau tidak kecil? Bagaimana kalau tidak lebih kecil? Bagaimana kalau sama seperti aslinya? Wah, kalian butuh ukuran kertas berapa ya lebarnya? Nah, maka itulah kita membutuhkan yang namanya skala. Apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran yang sebenarnya. Silakan kalian perhatikan Dena berikut. Nah, pada Dena, mana ya yang dimaksud dengan skala? Iya, betul. Yang dimaksud dengan skala adalah yang Ustazah berikan tanda lingkaran merah ya. Ya, di situ tertulis skalanya 1:100. Apa artinya? 1:100 artinya 1 cm pada gambar itu sebenarnya 100 cm pada ukuran aslinya. Itu ya, itu yang dimaksud dengan skala 1:100. Lalu untuk menentukan skala kita bisa menggunakan persamaan skala sama dengan jarak pada peta atau jarak pada gambar diper atau dibagi dengan jarak sebenarnya. Atau bisa lebih mudah kita menggunakan rumus segitiga, yaitu bagian atasnya JP atau jarak pada gambar, kemudian skala dan jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Dari rumus segitiga tersebut bisa kita dapatkan persamaan yang lain. Jika kita ingin mencari jarak pada peta, maka rumusnya adalah JP sama dengan S dikali JS. Kemudian, jika kita ingin mendapatkan atau menentukan jarak sebenarnya, maka kita bisa gunakan persamaan JS sama dengan JP dibagi dengan S. Sekarang kita berlatih untuk menentukan jarak pada peta atau jarak sesungguhnya atau juga skala. Contoh yang pertama yaitu pada sebuah denah lebar teras adalah 2 cm, sedangkan panjangnya 3,5 cm. Skala yang digunakan pada denah tersebut adalah 1:100. Pertanyaannya, berapa meter ukuran teras sebenarnya? Dari soal tersebut, maka nanti yang akan kita cari ada 2 ya. Yang pertama, lebar sebenarnya, yang kedua yaitu panjang sebenarnya. Kita cari satu persatu ya. Kita cari lebar sebenarnya terlebih dahulu. Lebar sebenarnya sama dengan, kita bisa menggunakan persamaan, lebar sebenarnya sama dengan lebar pada gambar atau lebar pada denah kita bagi dengan skalanya. Lebar pada denah atau lebar pada gambarnya yaitu 2 cm, kita bagi dengan skalanya 1
banding 100. Sepertinya bentuknya sulit ya. Maka perlu kita ingat, tanda bagi itu sama dengan tanda per, begitu juga sebaliknya, tanda per itu artinya dibagi. Maka kita balik bentuknya supaya lebih mudah, menjadi 2 dibagi 1/100. Karena ini merupakan pembagian pecahan, maka kita ubah menjadi perkalian dengan syarat nanti suku keduanya harus kita balik. Maka menjadi 2 dikali 100/1. 2 dikali 100 sama dengan 100, 100/1 sama dengan 100 cm. Karena soalnya dalam satuan meter, maka kita perlu mengubah 200 cm sama dengan berapa meter? Cm ke meter yaitu naik 2. Maka 200 dibagi 100 sama dengan 2 meter. Maka sudah ketemu lebarnya yaitu 2 meter. Selanjutnya kita akan mencari panjang sebenarnya. Dengan persamaan yang sama, panjang sebenarnya sama dengan panjang pada denah kita bagi dengan skalanya. Panjang pada denahnya yaitu 3,5 kita per dengan 1/100. Kita ubah bentuknya ya supaya lebih mudah, maka sama dengan 3,5 dibagi 1/100 sama dengan 3,5 dikali 100/1. Berapa anak-anak hasilnya? Ya, hasilnya adalah 350 cm. 350 cm kita ubah menjadi meter, yaitu dengan cara dibagi 100. 350 kita bagi 100, hasilnya adalah 3,5 meter. Maka panjang sebenarnya sudah kita ketemukan yaitu 3,5 meter. Alhamdulillah, maka sudah kita ketahui ukuran teras sebenarnya adalah lebar 2 meter dan panjangnya 3,5 meter. Selanjutnya Ustazah masih punya contoh yang lain, tapi syaratnya kita harus lebih semangat. Bismillah. Perhatikan gambar meja di samping. Titik hitamnya kita gunakan sebagai acuan mengukur lebar meja pada gambar ya. Ternyata setelah diukur menggunakan penggaris, lebar meja tersebut adalah 3 cm. Sedangkan ukuran lebar sebenarnya adalah 6 meter. Yang ditanyakan berapakah skalanya? Nah, dari cerita tersebut, dari soal tersebut, maka yang perlu kita tentukan nanti adalah skalanya. Tapi sebelum kita memproses skalanya, coba kita perhatikan dulu satuan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta menggunakan skala cm, sedangkan jarak sebenarnya menggunakan satuan meter. Maka kita perlu mengubahnya terlebih dahulu supaya sama. Lebih mudah kita ubah saja satuan sebenarnya atau jarak pada sebenarnya, lebar sebenarnya ya. Lebar sebenarnya 6 meter, nanti kita ubah menjadi cm. 6 meter kita jadikan cm, yaitu kita kalikan 100. 6 dikali 100 sama dengan 600 cm. Ya, sudah sama-sama cm, maka kita selanjutnya menggunakan persamaan skala sama dengan jarak pada peta per jarak sebenarnya. Jarak pada petanya 3 cm per 600 cm. 3/600 kita sederhanakan ya, sehingga menjadi 1/200. Ingat, per itu artinya sama dengan dibagi atau tanda titik 2. Maka bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 dibagi, atau itu artinya sama dengan dibanding ya, 1/200. Dengan demikian, maka skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah 1/200. Alhamdulillah, itu tadi beberapa contoh cara menentukan jarak pada peta, jarak sesungguhnya, atau juga skala.
Sekarang Ustazah langsung melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu soal cerita yang berhubungan dengan jarak pada peta, jarak sesungguhnya, atau skala. Sudah siap? Ya, Ustazah mulai. Untuk contoh yang pertama ini, silakan perhatikan gambar lapangan di samping. Nah, gambar lapangan tersebut menggunakan skala 1:800. Pertanyaannya, ya, oh ya maaf, di situ pada gambar diketahui bahwa panjang lapangannya 12 cm dan lebarnya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapa meter kuadrat luas sebenarnya lapangan tersebut. Ya, dari soal cerita tersebut maka nanti kita akan mencari luas. Ingat luas karena lapangannya berupa bangun persegi panjang, maka nanti kita bisa cari dengan luas sama dengan panjang kali lebar. Betul. Karena ini merupakan soal cerita, maka kita perlu merincinya dengan jelas ya, mulai dari langkah diketahui. Dari soal tadi yang diketahui adalah panjang pada gambarnya yaitu 12 cm. Kemudian lebar pada gambarnya yaitu 6 cm dan skalanya 1:800. Kemudian yang ditanya adalah luas lapangan sebenarnya dalam satuan meter kuadrat. Kemudian jawab ya. Kita cari satu persatu dulu panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya. Panjang sebenarnya kita bisa menggunakan persamaan sama dengan panjang pada gambar kita per skala. Panjang pada gambarnya 12 per skalanya 1:800. Masih ingat caranya tadi seperti apa? Iya, kita ubah bentuknya ya menjadi 12 dibagi 1/800. Karena pembagian pecahan maka menjadi 12 dikali 800 per 1. 12 dikali 800 hasilnya adalah 9.600 per 1, atau bisa kita tulis 9.600 cm. Kemudian 9.600 cm kita ubah menjadi meter. 9.600 kita bagi dengan 100, maka hasilnya adalah 96 meter. Kita sudah menemukan panjang sebenarnya. Selanjutnya kita cari atau kita tentukan lebar sebenarnya. Dengan persamaan lebar sebenarnya sama dengan lebar pada denah kita per dengan skalanya. Lebar pada denahnya yaitu 6, kita per dengan 1:800. Kita ubah bentuknya supaya lebih mudah menjadi 6 dibagi 1/800. Kita ubah menjadi perkalian menjadi 6 dikali 800 per 1. 6 dikali 800 yaitu 4.800 per 1 atau sama dengan 4.800 cm. Dengan langkah yang sama kita ubah menjadi meter. 4.800 kita bagi dengan 100, hasilnya adalah 48 meter. Alhamdulillah sudah kita temukan panjang dan lebar sebenarnya. Karena yang ditanyakan luas, rumus luas persegi panjang yaitu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya 96, kita kalikan lebarnya 48, maka 96 dikali 48 hasilnya adalah 4.068 meter kuadrat. Jadi luas lapangan sebenarnya adalah 4.068 meter. Bagaimana? Sudah paham? Ya, supaya lebih paham lagi, Ustazah punya satu contoh soal terakhir. Kemudian nanti kalian yang akan berlatih atau mengerjakan activity 4 dan 5. Perhatikan gambar denah Provinsi Jawa Timur yang ada di samping.
Jarak kota Surabaya Malang 93 km. Itu jarak sebenarnya ya. Kemudian skala pada peta 1:1.000.000. Pertanyaannya, berapa sentimeter jarak Surabaya Malang pada peta? Kira-kira kalian sudah tahu caranya bagaimana? Yuk kita bahas bersama-sama. Mulai dari yang diketahui dulu ya. Yang diketahui adalah jarak sebenarnya kota Surabaya ke Malang yaitu 93 km. Sedangkan skala yang digunakan pada peta yaitu 1:1.000.000. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak pada petanya dalam satuan sentimeter ya. Maka kita jawab ya. Ingat, skala itu dalam satuan sentimeter. Sedangkan tadi yang diketahui adalah jarak sesungguhnya 93 km. Dalam satuan kilometer ya, maka jarak sebenarnya harus kita ubah dulu ke sentimeter. Jarak sebenarnya 93 km sama dengan 93 kita kalikan 100.000 karena kilometer ke sentimeter itu turun 5, maka kita kalikan 100.000 ya. Hasilnya adalah 9.300.000 cm. Wow, jauh sekali ya. Kalau kita itu pakai sentimeter itu panjang penggarisnya berapa kali ya itu ya. Ya sudah, kita lanjutkan pada jarak pada petanya. Kita gunakan persamaan jarak pada peta sama dengan jarak sebenarnya kita kalikan dengan skalanya. Jarak sebenarnya 9.300.000 kita kali ya, kita gunakan tanda kurung ya supaya kalian tahu bedanya, yaitu skalanya 1:1.000.000. Nah, kita ubah supaya lebih mudah, tanda bagi tadi sama dengan tanda per, maka menjadi 9.300.000 kita kalikan 1/1.000.000. Nah, dari sini kita bisa coret nolnya antara 9.300.000 dengan 1 jutanya, sehingga tinggal 93 dikali 1/10. Hasilnya adalah 9,3 cm. Jadi, jarak pada peta yaitu Surabaya Malang yaitu 9,3 cm. Alhamdulillah, begitu penjelasan dari Ustazah, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sekarang gilirannya challenge ya. Challenge-nya adalah silahkan kalian kerjakan activity 4 yang ada di halaman 19 sampai 20, kemudian activity 5 juga ya yang ada di halaman 22 sampai 23. Silahkan dikerjakan di halaman tersebut. Nanti hasilnya silahkan kalian foto ya. Kemudian silahkan kalian kirimkan di Google Classroom kelas masing-masing. Baiklah, sekian dari Ustazah. Tetap jaga kesehatan, jaga juga puasa dan ibadah sunnahnya selama di bulan Ramadan. Tetap semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.